Film diawali dengan memperlihatkannya seorang gadis bernama Akashi. Akashi mempunyai ayah seorang pelukis, namun ia harus meninggalkan Akashi karena ia berkarir di luar negeri. Dari kejauhan, Akashi pun melihat pemandangan pantai dari halaman rumahnya. Namun di sini ada yang mengganggu pemandangan Akashi, yaitu penampakan seorang tukang kebun, yang membuatnya pun merasa bete. Akashi kemudian kembali masuk ke dalam rumahnya. Fujura yang tahu kalau Akashi tidak suka dengan dirinya, ia pun akhirnya mulai terobsesi bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi miliknya. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan seorang wanita bernama Kaori. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju kencang, dan hal itu membuat debu di jalanan berterbangan. Kaori pun merasa marah kepada pengendara mobil tersebut. Mobil itu kemudian berhenti di sebuah rumah mewah. Ternyata itu adalah ibu angkat Akashi yang bernama Bunda. Ia datang bersama tunangan Akashi yang bernama Zuko dan adik angkatnya. Akashi yang mengetahui hal itu pun langsung menghampiri mereka. Sedangkan Fujura diperintahkan untuk membawa barang-barang mereka dan menaruhnya di kamar mereka masing-masing. Dengan tatapan yang terlihat mencurigakan, namun tiba-tiba Ryoko adik angkatnya Akashi berteriak kepada ibunya, dan ternyata masalahnya adalah keringat Fujura yang menempel dan mengotori tas miliknya. Melihat hal itu sang bunda pun berinisiatif untuk mencari pelayan lain, namun di sini Akashi berkata bahwa sejak dulu orang tua Fujura lah yang sudah bekerja di sini, maka akan sangat sulit mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengurus rumah mereka, dan akhirnya Fujura pun tidak jadi diganti. Zuko dan Akashi kemudian masuk ke dalam kamarnya, dan mereka berdua pun mengobrol sejenak. Di sini Zuko langsung mengajak Akashi untuk melakukan aktivitas bercocok tanam, namun di sini Akashi menolaknya entah karena hal apa. Sementara itu, Kaori yang nampaknya baru saja tiba di rumah Akashi langsung melihat sekeliling dan turun ke pantai. Di sini ia pun bertemu dengan Fujura, yang mana ternyata ia merupakan kekasih dari Fujura, dan di tempat itu juga, Fujura langsung mengajak Kaori untuk melakukan aktivitas bercocok tanam bersama dirinya. Di sore harinya, terlihat Zuko tengah mengemudikan kapal miliknya dan mengajak Akashi untuk jalan-jalan sambil mencari angin segar di lautan, lalu matahari pun mulai terbenam. Mereka berdua kemudian berdiri di ujung kapal dan membicarakan tentang pertunangan mereka. Setelah obrolan tersebut, Zuko pun mulai melancarkan aksinya, namun di saat aktivitas tersebut baru dimulai, tiba-tiba ada sebuah kembang api, dan di sini Akashi malah lebih tertarik melihat perayaan kembang api tersebut. Di keesokan harinya, ketika Akashi melihat keberadaan Fujura, ia pun mengatakan kepada Fujura untuk menggunakan parfum dan pakaian yang lebih baik, namun Fujura justru berkata, bahwa ia akan lebih berkeringat ketika ia menggunakan baju lengan panjang. Akashi lantas memerintah Fujura untuk memberikan Zuko minuman. Fujura pun langsung mengambil segelas jus dan memberikannya kepada Zuko. Namun karena keteledorannya, Fujura malah menumpahkan jus tersebut hingga mengenai lembaran surat tugas milik si Zuko. Fujura pun refleks dan langsung membersihkan dengan menggunakan handuk bekas keringat yang dimilikinya. Bau itu pun kembali muncul, sehingga membuat Zuko pun merasa kesal kepadanya. Hal tersebut juga disaksikan oleh Akashi. Di suatu hari, Fujura yang baru saja pulang berbelanja untuk kebutuhan pesta pertunangan nanti malam. Namun bukannya langsung pulang ke rumah bosnya, Fujura malah memilih untuk mampir sebentar ke rumah Kaori. Melihat Fujura, Kaori pun benar-benar terlihat senang. Fujura yang mempunyai buah pisang yang super enak ini pun langsung diajak masuk, dan mereka berdua pun langsung melakukan aktivitas bercocok tanam bersama. Di sisi lain terlihat Akashi yang sedang melukis dirinya sendiri. Bakat sang ayah ternyata ada juga pada Akashi. Lantas Zuko pun datang, dan nampaknya ia sudah mulai gelisah, karena mereka berdua belum juga melakukan aktivitas bercocok tanam bersama. Terlebih lagi Akashi ini sangat cuek dengannya, dan hanya fokus dengan dunianya sendiri. Akashi yang mendengarnya pun langsung protes, dan mengatakan kalau ia sedang melukis, dan akan menjualnya guna mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Namun ternyata selama ini lukisan Akashi dibeli oleh ayahnya Zuko, dan Akashi tidak pernah mengetahui hal tersebut. Di sini akhirnya Zuko pun mengatakan kegalauannya kepada Akashi, dan ia pun langsung pergi meninggalkan Akashi. Di sore harinya, terlihat Fujura yang tengah menyiapkan meja untuk acara pesta makan malam nanti. Ryoko kemudian mendekati Fujura dan berbincang sejenak, sekaligus menasehatinya untuk menggunakan parfum, namun Fujura malah ngeyel dan menyuruh Ryoko untuk segera menjauhinya. Di malam harinya, pesta pun berjalan dengan lancar, berbagai macam makanan dan minuman pun telah tersedia di sana. Sang bunda kemudian naik panggung dan mengucapkan terima kasih atas kedatangan para tamu undangan. Lantas di sini terlihat Ryoko yang tengah bersama Zuko dan memberinya sebuah minuman. Melihat perhatian tersebut, Zuko pun justru menggoda Ryoko, dan hal itu pun membuat Ryoko jadi tersipu malu. Di sisi lain, terlihat Akashi sedang menikmati angin laut, lalu di saat ia hendak kembali ke pesta,
ia justru melihat sebuah cahaya merah yang terlihat aneh. Karena merasa penasaran, Akashi pun mendatanginya dan hanya melihat sebuah lilin. Akashi lalu menyalakan lampu untuk memeriksanya kembali, dan ternyata itu adalah kamar tidur milik Fujura. Di sini Akashi menemukan foto milik dirinya yang terpasang di sana. Akashi benar-benar terharu melihatnya, lantas tiba-tiba Fujura pun datang. Akashi pun langsung bertanya tentang gambar dirinya. Fujura mengatakan bahwa ia mendapatkannya dari tempat pembuangan sampah. Lalu ia pun berjalan mendekati Akashi. Pria itu tiba-tiba langsung melancarkan aksinya untuk melakukan aktivitas bercocok tanam bersama Akashi. Namun di sini Akashi berhasil lepas dan mendorong Fujura. Gadis itu nampaknya malu-malu tapi sebenarnya ia juga mau sama si Fujura. Dan setelah itu ia pun langsung pergi meninggalkan Fujura. Di keesokan harinya, terlihat semua orang bersiap untuk pergi jalan-jalan. Di sini si bunda pun bertanya, apakah Akashi akan ikut bersama mereka? Namun di sini Akashi mengatakan kalau ia ingin menyelesaikan lukisannya dulu. Lalu ketika mereka semua sudah berangkat, tiba-tiba turun hujan yang cukup deras. Di saat itu Akashi sedang sibuk menyelesaikan lukisannya. Namun tiba-tiba Fujura masuk ke dalam rumah dan menghampiri Akashi. Akashi pun dengan tegas memintanya untuk segera keluar. Namun Fujura tak memperdulikannya. Dan ia berkata bahwa dirinya hanya ingin melihat lukisan Akashi yang sangat indah. Lantas tiba-tiba Fujura langsung meminta agar Akashi menemaninya untuk melakukan aktivitas bercocok tanam bersama. Namun di sini Akashi sempat melawan, dan ia pun segera pergi keluar rumah. Di tengah hujan yang cukup deras, Fujura lantas mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Di tengah hujan akhirnya Fujura berhasil melakukan aktivitas bercocok tanam bersama Akashi. Lalu setelah selesai, Akashi kemudian menghubungi pihak kepolisian. Namun ketika diangkat, ia justru tak mengatakan apapun. Lantas si bunda pun akhirnya pulang. Sang bunda pun menyadari kalau Akashi terlihat begitu pucat, namun di sini Akashi mengatakan kalau ia lagi gak baik-baik saja. Sementara itu di luar pintu, Fujura pun mendengar percakapan mereka dan menyadari kalau Akashi tak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Dari sinilah Fujura berpikir kalau Akashi memang sengaja tidak melaporkannya, agar ia bisa melakukan aktivitas bercocok tanam terus. Lalu beberapa saat kemudian, Fujura yang sedang makan siang, tiba-tiba dihampiri oleh Kaori. Kaori pun merasa cemburu lantaran Fujura malah memajang gambar Akashi ketimbang dirinya. Ia pun mengambilnya dan marah-marah kepada Fujura. Namun di sini Fujura merasa tidak peduli dan pergi dengan alasan kalau ia harus kembali bekerja. Keesokan harinya, Fujura melihat Zuko yang mengajak Ryoko pergi bersama. Sementara itu, sang bunda sedang fokus menerima sebuah telepon. Melihat kesempatan itu, Fujura pun langsung masuk ke dalam kamar Akashi. Dan melihat Akashi yang sedang tidur, Fujura pun langsung melakukan aktivitas bercocok tanam dengan Akashi untuk kedua kalinya, sembari mengatakan kalau Zuko sedang pergi bersama Ryoko. Di sisi lain, ternyata Zuko sedang asik di atas kapal dengan Ryoko. Ia bahkan berjanji akan membatalkan pernikahannya dengan Akashi demi si Ryoko. Setelah mengatakan hal itu, Zuko pun langsung melakukan aktivitas bercocok tanam bersama Ryoko. Keesokan harinya, Akashi membawakan sarapan untuk ibunya. Namun ketika itu Akashi malah menemukan handuk Fujura yang ada di lantai. Ia nampak ingin menggunakan alasan ini untuk memberhentikan Fujura. Namun si bunda justru menasehatinya untuk tidak marah-marah. Karena saat ini sulit mencari seorang pekerja yang bisa dipercaya. Si bunda ini malah mengulangi ucapan Akashi di awal film tadi. Fujura yang mendengar percakapan itu pun langsung melemparkan piring. Hal tersebut membuat Akashi terkejut dan merasa takut. Dan akhirnya ia pun gak akan mengatakan hal-hal aneh tentang Fujura. Lalu setelah sang bunda pergi, mereka berdua pun kembali melakukan aktivitas bercocok tanam bersama untuk ketiga kalinya. Di sore harinya, terlihat Akashi yang sedang berdiri di pinggiran pantai. Lantas di malam harinya, bunda bersama Zuko dan Ryoko, terlihat sedang menyantap hidangan makan malam mereka. Di sini sang bunda pun mengatakan kenapa Akashi tidak ikut bersama mereka. Namun Zuko mengatakan bahwa akan lebih baik jika ia tak ada di sini. Mereka pun akhirnya makan malam tanpa kehadiran Akashi. Zuko juga mengatakan bahwa ia akan membatalkan pernikahannya dengan Akashi, dan beralih pada Ryoko. Lantas setelah itu Fujura pun melihat Akashi dari kejauhan, dan rupanya Akashi telah mengetahui kalau ibunya itu dengan sengaja menginap di rumah mereka untuk memisahkan Zuko dan Akashi, sekaligus menjodohkannya dengan Ryoko, karena si Zuko ini merupakan anak dari seorang bos pemilik tambang. Pada akhirnya Akashi pun tertawa setelah melihat kepalsuan itu, lalu pada keesokan harinya, mereka bertiga pun diusir dari rumah tersebut. Sementara mereka pamit untuk pergi. Namun di sisi lain terlihat Akashi yang ternyata sedang melakukan aktivitas bercocok tanam bersama Fujura. Dan film pun selesai.